Halo, Assalamualaikum, selamat sore brother semua. Selamat bergabung di channel Facebook Grid Auto dan YouTube Kedai Kopi. Semoga semua teman-teman yang lihat acara ini dalam keadaan sehat semua ya. Nggak lupa, salam merdeka untuk HUT RI ke-76. Sore ini kita akan ngobrol hasil survei dari Lembaga Survei Nasional Kedai Kopi tentang pelayanan bengkel resmi motor. Sesuai judul tema ini sebenarnya bengkel resmi seperti apa yang diinginkan pemotor supaya bisa tersenyum. Nah, makanya flyer foto saya foto tersenyum, bukan begitu, Om Kunto ya? Siap. Harus tersenyum kita ini. Harus tersenyum, karena jangan sampai motor sudah dibenerin, sudah dikotak-katik di bengkel resmi, pulang cemberut. Nah, sore ini saya ditemani Om Kunto Wibowo. Selamat sore Om Kunto. Selamat sore Bang Niko. Jangan Ya. panggil Om lah, aku Oke. tua kalau. Karena Om kan udah jadi ini dulu brother, bro, sobat, sekarang Om di kalangan dari anak gitu. muda. Saya pernah nanya Siap. waktu itu. Ini umur, ini bukan soal umur, ini lagi panggilan paling ini buat anak-anak sekarang. Oke. Ya, kita ngikut aja. Nggak update deh. Ya nggak apa-apa kalau Ya. gitu. Panggil Om juga nggak apa-apa. Gitu. Sebelum ngobrol panjang, saya akan perkenalkan kurikulum kita singkat Om Kunto. Boleh ya Om Kunto ya? Biar kenal. Nama asli Kunto Wibowo. Om Kunto ini Direktur Eksekutif Kedai Kopi, Lembaga Survei Kedai Kopi. Om Kunto menyelesaikan sarjana komunikasinya di Universitas Padjadjaran, mendapat gelar master dari bahasa ini Hague University Belanda ya, bahasa Belanda. Hague University Belanda dengan beasiswa dari pemerintah Belanda, student, mendapat gelar PhD diselesaikan di Wayne State University Amerika Serikat. Nah, pengalaman Om Kunto ini sebagai peneliti di World Bank, Bank Dunia, USAID, Bank Danamon, Kementerian ISDM, Kementerian Pendidikan, dan Remote TV. Om Kunto ahli dalam bidang metode penelitian, big data, relasi politik, dan komunikasi politik serta media. Sampai sekarang Om Kunto Wibowo ini jadi dosen tetap S1, S2, S3 di Universitas Padjadjaran. Dari lihat hasil survei tahun ini, lembaga survei Kedai Kopi sudah melakukan lebih dari 25 survei dari Januari 2021 sampai Agustus. Survei yang dilakukan Kedai Kopi berkaitan dengan budaya, politik, hukum, kesehatan masyarakat menghadapi pandemi COVID-19, pendidikan, dan masih banyak lagi. Terakhir, Motor Plus bekerja sama dengan lembaga survei Kedai Kopi, collab survei soal pandangan orang, ya pastinya orang Indonesia, warga plus 62 terhadap Yamaha NMAX dan Honda PCX 160. Kalau pengen lebih jelas soal Kedai Kopi, silahkan ketik kedaikopi.co. Nah, oke. Kita kembali ke tema. Silakan Om Kunto memberikan pengantar dan hasil survei. Apa aja sih yang bikin pemotor itu kalau datang dan pulang ke bengkel resmi pulang dengan tersenyum, begitu? Iya. Thank you Bang Niko. Aku panggil Om Niko juga ya biar kekinian. Gitu. Jadi gini kan ceritanya Om Niko itu colek-colek saya terus dibilangin bahwa ini sebenarnya orang harus nunggu berapa lama sih kalau ada kerusakan motor yang sifatnya dari pabrikan gitu kan, ekspektasinya berapa lama sih harus dibenerin, karena ternyata itu rancu ya, belum ada SOP-nya ya katanya Om Niko ya. Benar. Nah itu akhirnya kita tertarik, kita tumpangin survei ini
ke survei nasional, dan ini survei 34 provinsi, tidak hanya di kota besar. Iya, iya. Nah, ya, oke. Tentang apa sih yang bikin pengguna motor tersenyum ketika di bengkel resmi gitu. Nah, mungkin saya langsung mulai aja ya, Om Niko ya. Silakan. Oke. Saya share screen. Ya, ini judulnya bengkel resmi seperti apa yang bikin senyum pemakai motor. Kerjasama antara kedai kopi dan Motor Plus. Survei ini kita lakukan di tanggal 15 sampai 21 April. Jadi sebelum PPKM ada level-levelnya, sebelum PPKM ada darurat-daruratnya, kita sudah lakukan survei ini. Tapi karena kepotong puasa, Lebaran, terus ada PPKM macam-macam, kita baru sempat ya Om Niko ya. Ya, benar. Launching survei ini. Kita lakukan secara face-to-face, tatap muka, wawancara dengan protokol kesehatan tentunya, ke 1.215 responden. Margin of error-nya sekitar plus minus 2,81%. Dan ini kita lakukan ke 34 provinsi tadi. Nah, kira-kira distribusi atau komposisi sampelnya seperti ini. Jadi Jawa Barat misalnya yang penduduknya paling banyak di Indonesia, ya di sini sampelnya paling banyak gitu. Sementara provinsi lain kita sesuaikan dengan jumlah populasinya. Oke. Dan hasil survei ini kita boboti berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia. Jadi misalnya di sini di dalam sensus penduduk 2010 laki-laki yang generasi Z itu sebenarnya 10,8%. Di hasil survei kita 8,7, jadi semua jawaban dari laki-laki dan generasi Z itu dikalikan 1,23 sekian. Oke. Jadi udah ada pembobotan. Saya cepat saja, mungkin ini jenis kelaminnya hampir sama, laki-laki perempuan, lalu kemudian mayoritas adalah milenial, 42,6%. Wah, pas berarti ya. Milenial ya. Kebanyakan memang milenial. Ini juga di populasi kita memang lebih banyak milenial hari ini. Om Niko. Pendidikannya SMA sederajat, lalu pekerjaannya ibu rumah tangga, wira swasta, dan karyawan swasta, itu 3 besarnya. Lalu sesnya adalah kebanyakan middle one, jadi kelas menengah yang di lapisan agak atas gitu. Yang upper 19,2, walaupun ada yang ya kelas menengahnya paling banyak. Paling banyak ya? Ya, 70-an%. Nah, mungkin ini hasil surveinya. Kita tanya dari 1.215 ini punya motor nggak? 78,2% bilang punya motor. Ngakunya punya motor. Kan kita nggak ngecek kan, Niko punya motor beneran nggak? Kan gitu. Dan dari yang punya motor ini, pertanyaan pertamanya adalah kapan nih? Sampai kapan biasanya mereka servis motor di bengkel resmi gitu. Dan jawabannya mayoritas hampir 70% bilang hanya selama masa garansi. 22,2% bilang selamanya, lalu kemudian 10,6 bilang sampai kilometer tertentu atau waktu tertentu. Nah, kalau Om Niko masuk yang mana nih? Kalau saya sih dari awal punya motor paling sekali yang manfaatin oli gratis, ataupun malah nggak sama sekali ya. Ya mungkin karena pertama saya mungkin soal bukan nyaman nih, nyaman pribadi, lebih dekat karena bengkel kenal, bisa saya tongkrongin, numpang tidur kayak gitu kan. Gitu. Nah, kalau selama masa garansi ini memang suatu yang masuk akal karena semua pabrikan motor memberikan antara free service, biaya servis, atau juga free biaya servis dengan bebasnya ganti oli. Jadi olinya gratis. Ya, ada insentif-insentif gitu ya, Om ya. Iya. Makanya kebanyakan selama masa garansi. Oke. Kalau saya yang selamanya ini sebenarnya, karena saya nggak mau repot sebenarnya. ini apa namanya? Ada salah satu orang yang saya pernah ngobrol, dia ternyata rajin. Dia punya motor, walaupun sudah lewat lebih dari masa garansi, dia apa namanya? Tetap ke bengkel resmi. Ternyata setelah dia pada saat dijual, si jual kembali usia pemakaian lebih dari 5 tahun, dibilang si pembelinya bilang, lihat dong buku servisnya,
boleh nih, berarti rapih nih, berarti bagus kondisi mesinnya kayak gitu. Oh, gitu ya. Kalau mobil setahu saya punya nilai jual ya, punya Iya, pengaruh. iya, Kalau iya, motor iya. sampai sekarang belum ada survei khusus sih. Nah, ini saya baru tahu juga nih. Tahu gitu kan saya bawa buku servis terus ke Iya. bengkel. Wah, iya, iya, iya. Nanti saya mintain capnya aja deh. Oke, mungkin kita ke next. Ini kan sampai kilometer tertentu, kita tanya lagi sampai berapa kilometer sih sebenarnya, tapi paling banyak justru bilang nggak tahu atau nggak ingat gitu. Jadi mereka nggak ingat lagi sampai berapa kilometer, mereka biasanya servis di bengkel resmi. Tapi kalau paling banyak setelah nggak tahu itu ada di 2.500 sampai 5.000 kilometer. Jadi ini sekitar penggunaan 1 bulan lah ya. 1 bulan, iya. Ya. Kalau hitung 1 bulan. Ya, penggunaan 1 bulan. Gitu. Oke, kita lanjut ya, Om. Silakan Om. Terus kita tanya lagi, biasanya langsung datang ke bengkel resmi atau bikin janji sih gitu. Ini kita tanyakan terutama di saat pandemi COVID kan. Dan ternyata hampir semuanya 96,1 itu langsung datang, nggak bikin janji dulu. Kalau Om Niko bikin janji nggak? Kalau saya pernah nyoba saat beli motor tuh, motor yang keberapa saya lupa, dan saya coba untuk datang tanpa ada janji. Ya kebenaran pas lagi senggang ya. Cuma ada pengalaman 1-2 teman yang mereka datang itu sampai antrinya lama. Sampai 3 jam baru masuk line pelayanan servis. Akhirnya dikasih saran, Pak, mendingan kalau sebelum datang telepon aja biar nggak antri lama gini gitu loh. Ya. Itu. Apalagi memang, masa COVID ini ya, Om Niko ya. Kan kalau terlalu lama ketemu orang juga agak ngeri-ngeri sedap tuh. Iya. Dan memang ini layanan telepon, reservasi telepon itu jauh lebih duluan ya. Kalau online itu baru belakangan ini aja. I see. Iya. So, tapi sama aja kan sebenarnya yang online sama telepon itu. Karena di sini juga angkanya juga nggak beda-beda jauh, 0,7 sama 0,4. Cuman yang menariknya ini kok lebih banyak masih langsung datang gitu loh. Ya, 950. Artinya mungkin ada orang yang dia lebih baik datang karena sekalian misalnya bekerja atau apa gitu loh. Jadi bukan ada waktu khusus buat ke bengkel resmi gitu loh. Iya, apalagi kan ini kebanyakan pengguna motor itu pakai motornya memang untuk penghidupan gitu kan istilahnya. Jadi kalau mending langsung datang aja daripada harus telepon nanti ribet, mungkin ketakutan itu ya yang harus diselesaikan dengan komunikasi mungkin dari bengkel-bengkel resmi ini ya. Iya benar. Oke, kita next ya ke selanjutnya. Nah, selama pandemi ini apa saja sih yang harus menurut pengguna motor, apa saja sih yang harus disiapkan oleh bengkel resmi? Ternyata yang paling ini multiple choice, jadi multiple answer, satu responden bisa memilih lebih dari satu. Makanya kalau dijumlah nggak 100% ini, Om. Gitu. Iya, benar. Nah, yang paling banyak itu adalah ruang tunggu yang memadai untuk social distancing. Gitu. Padahal tadi kalau reservasi kan harusnya nggak butuh ruang tunggu yang gede-gede amat ya, karena udah ada jadwalnya ya, gitu. Lalu kemudian yang kedua hand sanitizer, dan yang ketiga masker gratis. Ini kan masker harusnya udah bawa sendiri-sendiri, tapi ternyata yang gratisan itu memang menyenangkan gitu. Nah ini ruang tunggu yang memadai, ternyata responden atau orang yang ditanya tim survei kedai kopi sadar diri ya. Pandemi ini berbahaya, pandemi ini harus ikut prokes gitu kalau pengen nggak terpapar gitu. Karena waktu tahun lalu pernah saya pribadi telepon salah satu jaringan utama Jabodetabek itu salah satu merek. Dia pusing gimana ya? Padahal gue ini udah campaign, mendingan telepon dulu biar nggak rame. Terjadi penumpukan gitu loh.
Mau ngusir nggak enak, nggak diusir, ini konsumen gitu kan, gitu. Mau ngusir ini cuan, mau nggak diusir ntar Satpol PP yang datang. Iya. Akhirnya saya bilang, Om Niko bisa nggak bantu campaign ke sosial media? Boleh, bilang bener. Ini gila sampai mereka kadang ada yang karena mungkin PSBB saat itu sempat PSBB new normal ya. Ada yang lupa pakai masker. Wah, mereka takut kena sanksi. Kalau segala macam gitu kan. Nah, akhirnya kita artinya betul bahwa ada kesadaran lah dari responden ini bahwa yang mereka nggak mau dekat-dekat gitu loh. Ya. Dan mungkin untuk menghindari itu makanya reservasi mungkin ya. Reservasi, ya, betul. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kalau pas ganti oli atau ganti spare part itu harus diliatin terus nggak mekaniknya itu. Nah, ternyata 67,4% bilang iya harus diliatin, harus melihat langsung, sementara 32,6% tidak harus melihat langsung. Nah, kalau pengalaman Om Niko gimana? Kalau saya pribadi sih lebih senang melihat langsung ya, tapi kan kadang-kadang lupa karena misalnya antara jarak kita duduk dengan motor yang diservis itu agak lumayan jauh, kita nggak bisa ngintip. Makanya saya lebih senang ke bengkel-bengkel emang yang kenal ya, karena kenal ataupun yang lebih bisa diajak bercanda. Saya bisa, kenapa rusak, kenapa. Tapi ada juga jaringan bengkel resmi yang itu dengan nyaman bisa ngeliat langsung di kaca besar begitu. Kayak akuarium gitu ya? Kayak akuarium. Ya mungkin ada orang kan bener nggak sih? Ini hanya asumsi ya, Om Kunto ya. Bener nggak oli yang diisi itu full? Bener nggak kampas rem yang sudah diganti itu betul-betul kampas rem yang sesuai order gitu loh? Kayak gitu. Nah, kalau Om Niko sendiri kenapa harus liatin? Nggak tahu ya, karena saya nggak gini loh, kan ada orang siapa tahu kan kita tahu ada error manusia tuh pasti ada error kan, kalau lahan segala macam. Saya aja kadang kalau saya pernah, mas ini impactnya jangan ini ya, yang obeng impact dibuka. Nah itu kadang-kadang kan dia torsinya ketinggian, kalau buka baut bodinya ini bodi baru loh, hati-hati saya bilang gitu, jangan sampai kayak gitu. Kadang-kadang dipukul rata, ya wajar sih, karena betul. Kalau dia punya satu jalur servis, satu tempat servis 4, itu kalau konsumennya sehari bisa 30-40, itu berapa lama, berapa lelah juga kan. Nah, betul. Tapi kalau tempat bengkel sini banyak makanan, sering lupa tuh, ngunyah aja ngopi. Tapi kalau saya harus lihat langsung karena saya itu penasaran, nggak pernah tahu mesin masalahnya. Pengen bisa meraktekin di rumah, tapi biasanya kalau di rumah cuman inget bongkarnya, nggak inget pasangnya. Bongkar tinggal ya, sama lah mas. Cuman gini, kan kalau saya pengalaman saya tuh ada yang proaktif mekaniknya. Pak, ini Pak, Bang, Om, misalnya pakai. Kami tuang ya. Nah, misalnya volume 1 liter untuk oli mesinnya 0,8 misalnya. Ini sisanya ditaruh plastik kayak gitu. Nah, itu. Jadi terus ini busi yang harus diganti, ini yang gantinya, yang barunya sudah terpasang, ini kotaknya kayak gitu. Gitu. Kalau tidak harus melihat langsung ya mungkin orang orang yang mungkin percaya gitu. Udah saya percaya deh diganti. Ya. Ini mungkin menarik nih ya Om ya, nanti kalau next survei kita tanya lagi kenapa sih harus lihat langsung gitu ya. Iya, karena harusnya kan ya percaya aja udah bengkel resmi kan gitu. Dan memang susah untuk kita coba untuk survei ataupun mantau, memang agak susah. Nih, rumor ada beberapa rumor kan, namanya juga ada oknum ya, dimanapun ada oknum. Tiba-tiba dikumpulkan oli itu menjadi satu, nah ini dijual. Dan itu kan kalau misalnya bengkel resminya besar ya bisa memungkinkan untuk lebih dari sekian liter per minggu dengan mengumpulkan sisa oli kayak gitu. Betul. Ya. Kalau saya sih ikhlasin aja. Iya. Oke. Ya, ini terus kemudian selanjutnya ini pertanyaan fasilitas.
Jadi apa saja yang Anda butuhkan ketika menunggu motor Anda yang sedang diservis di bengkel resmi. Ternyata jawaban paling tinggi adalah ya tadi yang ngunyah-ngunyah tadi, minuman dan makanan ringan gitu. Itu 72,3%, lalu televisi untuk tontonan 68,3%, buku atau majalah koran untuk dibaca 52,2%, dan lainnya. Ini ada wifi, tempat merokok, ruang AC, dan lain-lainnya gitu. Ya, ya. Kembali ke dasar ya, makanan, minuman itu ya, memang betul, jadi, betul. Betul. Jadi antara mereka wifi mungkin sudah punya paket, kuotanya sudah punya sendiri, nggak perlu lagi ini. Ya. Tapi karena ini kan di seluruh Indonesia surveinya, Om. Jadi mungkin buat dan kebanyakan tadi di Pulau Jawa kan, jadi wifi mungkin nggak terlalu penting buat pengguna motor di Pulau Jawa karena udah bawa sendiri. Mungkin colokan ya, itu penting gitu. Oke. Oh ya, ini ada pesan dari teman-teman dari Kedai Kopi, katanya belum dapat sinyal yang untuk YouTube-nya Kedai Kopi, Om. Jadi nanti oke, betul. Ya. Nanti kita cek ya. Ya, sip. Thank you. Oke, kita lanjut ya Om ya. Om Niko. Oke. Ini nih, ini pertanyaan yang mungkin yang jadi point of interest kita, kenapa kita survei ini adalah, jika Anda membeli motor baru yang mengalami masalah dengan komponen dan masalah ini diakui merupakan kesalahan dari pihak pabrik, berapa lama sih waktu penanganan yang Anda harapkan untuk dituntaskan oleh bengkel resmi? Mayoritas 57,4% bilang 2 hari dari melapor ke bengkel resmi. Sedang 26,2% bilang 3 hari dari melapor ke bengkel resmi, dan 16,4% seminggu dari melapor ke bengkel resmi. Ini Om Niko punya cerita nggak? Pernah punya cerita nggak? Nah, ini menyangkut kalau dibilang penanganan motor baru, maksudnya gini, kalau bahasa hukumnya ya itu recall ya. Jadi gini, ada kasus-kasus ada motor baru punya problem di luar dari campur tangan dealer dan pemilik. Nah, mereka bawa ke bengkel resmi, dan itu kalau saya perhatikan, saya dapat info, saya telepon, orang-orangnya itu bilang enak nih di bengkel resmi 2 hari. Loh, kok bisa cepet ya? Padahal komponennya bukan komponen yang gampang diganti ya. Ya mereka bilang demi konsumen, mereka kanibal. Jadi motor yang sudah di-display, motor yang baru, kebenaran mayoritas kan bengkel resmi itu nempel dengan jaringan penjualan atau dealer ya. Mereka copot, mereka pasang. Udah. Ada yang tidak melakukan SOP itu. Tunggu deh dari APM-nya nanti dijawab, nanti kita telepon. Dan itu pernah 7 hari, kadang-kadang lebih dari 7 hari baru mereka datang. Nah, maksud saya sebenarnya ini kan bukan persoalan, kalau menyangkut persoalan teknis yang sepele, penerang itu sih nggak begitu. Tapi kalau masalah braking system, pengereman, engine, itu kan beresiko, Om Kunto, gitu loh. Nah, atau dipastikan bahwa ini akan datang barang bla bla dan ini jangan dipakai dulu gitu loh. Nah, jadi SOP ada juga kalau beberapa kali kejadian si APM atau produsen motor mengumumkan secara resmi bahwa motor ini dengan kode rangka nomor sekian sampai sekian itu akan, istilah mereka itu apa namanya, ada pembaruan komponen. Nah, istilah gitu. Dimanapun diganti itu harus disiapkan kayak gitu. Nah, yang jadi masalah kan yang tidak nunggu konsumennya datang bahwa ini ada masalah. Nah, itu ada beberapa sih melakukan, diumumkan gitu. Dan ini kalau 2 hari ya memang fakta loh, ternyata orang nggak mau kan lama-lama, Mas Om Kunto ya. 57,4 tuh itu lebih tinggi. Nah, yang kata Om Kunto bilang ini jangan-jangan yang 57,4, saya berasumsi aja sih, dugaan aja.
kan nggak di penjara ini kan berduga-duga kan. Nah, bisa jadi ini motor betul-betul motor yang dipakai buat hidup. Ya. Entah itu dipakai buat kerja, kalau nggak itu nggak pakai motor, dia biayanya tinggi naik kendaraan umum, ataupun mahasiswa yang betul-betul bisa menghemat dengan motor, ataupun yang driver ojek online segala macam kayak gitu. Betul, Kalau yang betul. 16,4 kayak motor lebih dari satu nih Om. Ya, 7 mungkin hari dari kayak melapor Om ya, iya. Niko gitu ya, motornya ratusan gitu ya, santai aja ya. Punya saya Om. Nah yang 26,2 emang mungkin agak moderat ya, tapi ternyata kok konsumen Indonesia itu butuh cepat gitu loh, butuh cepat. Dan toh ada kok, saya bilang itu cepat. Saya pernah telepon, saya cek, dapat nomor teleponnya, saya telepon, berapa lama? Cepet Bang. Oh iya, kok bisa cepet? Karena di kanibal, motor yang di display ditukar. Ya. Dia datang hari kedua, sudah datang, udah ada barangnya. Nah, apakah ini jadi SOP? Saya nggak tahu, sampai sekarang belum ada SOP yang untuk penanganan kasus-kasus tertentu ya, gitu Om. Betul. Ya mudah-mudahan habis dari habis dari survei ini bengkel-bengkel resmi jadi punya SOP ya, Om Niko ya, untuk recall ini ya. Iya. Oke, sip. Kita lanjut aja ke slide berikutnya, itu tentang ini pernah nggak menunggu atau inden untuk membeli komponen atau part seperti kampas rem, kampas ganda matic di bengkel resmi. Mayoritas 65,5% bilang nggak pernah tuh harus inden gitu kan. Tapi mungkin ini bias Pulau Jawa ya Om ya gitu. Lalu selanjutnya ada yang 18,3% bilang ya pernah inden, dan yang 16,2% bilang nggak tahu. Gitu. Mungkin mereka lupa atau mungkin mereka biasanya yang bawa yang nyervisin bukan dia, tapi bapaknya atau kakaknya gitu. Iya. Nah gitu. Kalau ini ngelihat menarik ya. Kalau makanya dalam pertanyaannya kita sebut itu kampas rem, kampas ganda matic. Nah, itu kan pas moving ya. Memang kalau sampai akhirnya menjawab tidak pernah gitu kan, karena ya kalau sampai itu dia inden kebangetan berarti bengkel resmi gitu ya. Nah ada banyak cara untuk supaya cepat penggantian ketika saya mau ganti ini ganti itu, yang itu pas dihitungan nih pas moving gitu, suatu yang memang istilahnya sembakonya. Nah, kayak gitu. Oke. Ya, mungkin next survei kita coba pecah aja ya, mana yang fast moving, mana yang slow moving part gitu ya, untuk lihat slow moving benar-benar inden nggak gitu. Oke, kita next ini soal home service. Kita tanya ke 950 pengguna motor ini, dan kita tanya pernah nggak menggunakan home service bengkel resmi. Ternyata 94,7% bilang belum pernah atau tidak pernah. Yang pernah hanya 5,3% gitu. Gitu Om. Terus kita tanya nih, yang belum pernah itu kan 900-an orang. Kenapa belum pernah? Itu 16,8 ya memilih langsung datang ke bengkel aja gitu. Yang 10,5 ini menariknya tidak mengerti caranya gitu. Yang 8,5 mungkin di daerahnya belum tersedia, lalu yang 5,9% itu bilangnya takut mahal kalau home service. Nah ini sebenarnya gimana ini Om? Gitu. Ya kalau home service kan pelayanan awalnya itu saya ingat saya motor premium ya, motor premium. Artinya karena motor premium harganya tinggi, ada pelayanan khusus gitu loh. Nah, tapi ketika masuk ke pandemi, itu kampanye nggak cuma motor premium, kampanye buat motor-motor siapapun selama itu konsumen membutuhkan, mereka datang. Konsumen ya pastinya per APM ya, nggak mungkin APM A dilayani oleh home service APM B gitu loh, nggak mungkin gitu loh Om. Nah artinya, cuman uniknya kok jawabannya nggak pernah gitu loh.
Paling banyak tidak pernah. Mereka suka langsung datang ke bengkel, tidak mengerti caranya. Tidak mengerti caranya berarti kurangnya kampanye. Udah home service, lebih tenang, duduk sambil bisa ngopi di rumah, bisa main sama anak, bisa main sama istri, bisa juga betulin tempat. Main sama istri itu main apa itu? Halo? Nggak putus-putus nih. Oke. Sorry. Ini apa? Koneksi internet. Ya, koneksi internetku nggak bagus ini kayaknya. Cek. Oke. Udah terdengar? Oke. Terdengar Om. Lancar Om. Oke. Ya, ini biasa. Betul, ini home service. melayani viewers lewat rumah. Betul. Termasuk home service juga gitu. Nah, oke. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Terus yang bilang pernah tadi itu ada sekitar 50 orang. Kita tanya, puas nggak sih dengan layanan home service? 90,4%-nya bilang puas. Jadi sebenarnya kalau ini ada orang yang mencoba aja, mungkin mereka akan kecanduan nih dengan home service karena nggak perlu antri, ya kan, nggak perlu lama-lama gitu. Itu sih Om mungkin. Ini apa? Kalau Om Niko sendiri pernah nggak pakai home service? Home service nggak pernah ya saya. Saya cuma ngelihat aja dan tahu campaign. Memang saya pernah tanya tetangga yang mencoba untuk home service. Udah pakai home service lagi, ngapain ngantri? Saya bilang takut mahal. Dia tahu takut mahal. Dan ataupun gini, gitu. Khawatir alatnya nggak lengkap ketika sampai rumah, khawatir nggak lengkap alatnya, mendingan gue kesana aja lah ke bengkel resmi gitu kan. Nah, mungkin nanti prosedurnya mungkin selain kontak itu pertanyaan awal, ini servis rutin atau memang ada problem. Nah, gitu. Ya. Jadi semacam rutin, diagnosis gitu ya. Ada diagnosis. Iya. Kayak gitu. Jadi artinya datang paling tidak udah tahu ini masalahnya. Jadi peralatan yang dibawa, parts yang dibawa juga sudah sesuai ya, jadi nggak perlu bolak-balik, nggak perlu lama gitu ya Om ya. Iya, apalagi saya yang nggak tahu mesin ini kan kadang-kadang wah ini kenapa nih, pokoknya berebet kan gitu aja kan, nggak tahu apa masalahnya gitu. Kalau CSR enak Mas, misalnya APM CSR dalam satu lembaga, mereka lengkap bawanya. Jadi kita di kantor aja, di kantor misalnya ulang tahun apa mereka bikin itu gede, mereka bawa semacam mobil obi van besar begitu, itu lengkap semua spare partnya. Saya intip, lengkap Mas ya, dari yang fast moving, slow moving ya, dibilang kita lengkap. Paling kalau yang nggak lengkap kalau isi oli shock breaker depan katanya. Kalau yang lain sih lengkap, kalau yang masih dalam ukuran tidak belah mesin katanya gitu. Oke, sip. Ini mungkin slide terakhir. Nah, ini kita tanya nih, apa sih persepsi perbedaan layanan antara home service dengan datang langsung ke bengkel gitu kan? Yang nomor satu itu paling jelas adalah tempat atau lokasi servis, ya jelas lah, satu di rumah, satu di bengkel kan gitu. Yang kedua tadi biaya, bener Om, mungkin kebanyakan juga masih takut biayanya lebih mahal gitu ya. Persepsinya bahwa kalau home service itu pasti lebih mahal, tapi lebih mahalnya berapa kali lipat itu mungkin yang perlu dikomunikasikan ya Om ya. Gitu. Betul. Nah, yang ketiga tadi soal kelengkapan alat maupun onderdilnya itu lebih lengkap di bengkel. Dan yang keempat ya ini tadi soal nonton tadi, lebih puas datang langsung gitu, nonton gitu ya. Lihat langsung ya. Ya, ini mungkin persepsi perbedaan layanan home service, sehingga kalau kebanyakan kan
persepsinya lebih pro yang langsung datang ke bengkel daripada yang home service ya ini. Mungkin ini masalahnya adalah tadi komunikasi dan kebanyakan orang belum pernah nyoba home service. Saya sendiri juga belum pernah nyoba sih. Gitu. Iya, saya sendiri juga belum pernah sih. Artinya memang sasap bisa nyoba lah apa sih. Tapi kalau dengan kondisi sekarang jauh lebih aman ya, Om ya, Om Kunto ya, bahwa betul. Tidak bergabung, nggak rame-rame, ya kayak gitu. Lokasi mungkin juga menentukan apakah lebih jauh dari itunya. Nah, terus kondisi kerusakan kan nggak mungkin. Saya pernah dulu 4-5 tahun yang lalu ada orang dilayani gitu loh. Itu udah motornya sudah home service, motornya motor banjir. Kena banjir di rumah, kok nggak nyala? Pas dibongkar, wah, udah olinya udah kayak susu. Pas iya. Kirain ada lele begitu. Kalau ada lele ya udah, jadi digoreng kalau udah nyala. Oke. Dan ini menarik ya soal biaya. Apalagi kayaknya mereka lebih inilah gitu, lebih lengkap bengkel, lebih puas datang langsung. Nah, ini memang nggak tahu ya kalau di rakyat, maksudnya di teman-teman bikers pemotor itu memang bengkel itu menjadi bagian ya. Artinya jadi dia motor itu kan kata Om Kunto bilang sudah jadi alat untuk mencari hidup, jadi aset, jadi bagian aset hidup dia. Jadi dia nggak mau sembarangan gitu. Ada malah yang menarik ya, ada satu saya sempat kita liput, ada bengkel khusus, saya nggak sebut profesinya, salah satu profesi lah yang sering kita temui, itu motornya itu kalau udah rusak dulu baru datang. Udah bunyi nggak enak, kotak-kotak, padahal motor baru. Itu jadi ada mereka profesi ini yang mengandalkan kalau udah betul tanggung lah, gue paling kalau udah itu udah totalin aja lah gitu. Udah nggak perlu harus per kilometer ya. Nah, kalau yang menurut saya yang rajin per kilometer itu mereka tahu fasilitas, dia buka bukunya, dapat gratis gue datang ini servisnya gratis, olinya enggak, udah gitu, mereka tahu banget. Betul. Padahal kan seperti ini ya, kesehatan juga ya, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan. Betul Om. Oke, ini mungkin demikian hasil survei kami. Saya kembalikan ke Om Niko deh. Nah, gini Om Kunto, ada pertanyaan ya, WhatsApp masuk nih, dan tadi juga ada di Facebook, ada di WhatsApp masuk dari rekan. Itu berapa lama sih audiens itu ditanya gitu? Artinya 5 menit kah, bentuknya kayak mana, lewat survei atau telepon atau gimana gitu loh. Gitu. Ini face to face, jadi kita home visit. Bukan telepon, bukan online. Ini kita tumpangin sama survei nasional kedai kopi. Jadi kita juga bikin survei nasional waktu itu. Beberapa pertanyaan ini kita tumpangkan karena gua takut nih sama Om Niko kan, ya udahlah masukin aja. Jadi kalau ditanya durasinya agak lama, ini karena pertanyaannya banyak. Nggak hanya pertanyaan motor ini, juga ada pertanyaan politik, ada pertanyaan tentang COVID, ada pertanyaan tentang macam-macam gitu. Gitu Om ceritanya. Nah, ada juga pertanyaan juga nih yang masuk nih. Sebenarnya tujuannya survei ini, ya ini bisa juga saya yang jawab atau itu harus Om Niko yang jawab. Oke, sebenarnya tujuan survei ini ingin memotret ya, sebenarnya konsumen Indonesia kenal nggak sih samanya kebutuhan bengkel resmi gitu. Itu yang pertama. Ternyata kita lihat bengkel resmi lebih banyak tidak orang datang, padahal ada fasilitas online, datang langsung lebih banyak dibanding mereka telepon reservasi, terus belum memanfaatkan mobile home service, nah kayak gitu.
Mbak. Itu dari situ, oh ini kita potret ternyata masih dalam tahap sekian loh konsumen teman-teman kita pemotor dan bikers. Terus soal rasa penasaran saya, sebenarnya orang pengen supaya tuntas problem-problem motor, terutama motor baru yang merasa bahwa ini ada masalah bukan karena si konsumen ataupun dipastikan juga bukan karena jaringannya. Nah, itu berapa lama? Karena ini terus jadi bergulir, saya pribadi nggak tahu, saya cek ini SOP-nya kayak mana gitu loh standarnya. Karena kan saya ingat ya ada salah satu artinya kalau bisa APM itu kalau ada problem memang dari pada saat proses produksi, kenapa nggak diumumkan gitu loh. Artinya kan bentuk dari tanggung jawab, bentuk istilahnya kasih sayang lah gitu deh. Kasih sayang sama konsumen gitu loh. Kalau misalnya problemnya itu bukan menyangkut masalah safety komponen ataupun safety aspek keselamatan, itu sih nggak gitu ini. Cuman kalau udah masuk keselamatan, waduh bahaya gitu kan. Tiba-tiba dia terguling atau apa kayak gitu. Itu aja. Nah, ini ketemu jawabannya. Sebenarnya menarik nih. Artinya bisa nggak dibikin SOP secara bahwa ternyata konsumen Indonesia butuh cuma 2 hari saat melapor gitu. Nggak mau lama-lama. Mayoritas sudah 57 plus. Kalau presiden aja terpilih 50% persen. Ya kan gitu ya Om ya. Betul, ini betul. udah suara mayoritas sebenarnya gitu. Orang banyak lah. Oke Om Kunto, mungkin ada closing statement buat acara hari ini. Oke, ini saya tutup dulu biar kelihatan muka saya lebih besar gitu. Oke, jadi ini mungkin closingnya adalah kita sebenarnya analisis ini dan bisa kalau bengkel-bengkel resmi berminat, kita sudah pisahkan berdasarkan merek. Gitu. Oh, sudah ada ya Om ya? Sudah ada, Om. Tapi kita nggak buka. Ya, nanti bisa hubungi Om Niko ini atau Motor Plus. Dan ataupun nanti kita bikin yang berdasarkan merek ya Om? Iya, betul. Kita bikin berdasarkan merek. Pertanyaan-pertanyaan itu kita cross step berdasarkan merek, gitu. Itu sudah kita bikin sebenarnya. Kita sudah ada. Tapi karena ini launchingnya sifatnya umum, kita kita sampaikan yang umum saja. Jadi misalnya kalau merek A berapa sih bengkel resmi yang seperti apa sih? Kalau merek B seperti apa sih? Home service itu lebih banyak yang merek A atau merek B, itu bisa kita juga punya. Nah, mungkin kalau saya sih mencatat 5 poin penting sih Om dari survei ini. Yang pertama, kebanyakan pengguna motor di Indonesia ke bengkel resmi selama masa garansi. Gitu. Nah, ya kan, yang selamanya sebenarnya ada 20,2%. Ini niche market yang sebenarnya besar banget kalau besar. Jumlah motor kan besar banget gitu. Dan ini kan harusnya di maintain, diperhatikan. Oh iya, sorry Om Kunto, saya potong. Memang tanggung jawab produsen motor terhadap penyiapan spare part itu 10 tahun setelah motor itu diproduksi. Misalnya 2021, jadi kalau dia garansinya habis 3 tahun, dia tetap nggak usah khawatir sampai 7 tahun kemudian masih siap, masih ada. Makanya dia itu kalau cukup gede ya, 22% yang setia ke bengkel resmi ya. Betul, 20,2%. Termasuk saya itu. Iya, ya aturan dikasih lah apresiasi. Oke, kalau itu dapat hadiah jaket lah, apa kan gitu kan, bentuk-bentuk kayak gitu. Betul. Konsumen setia kayak gitu. Konsumen loyal. Betul. Ya. Oke, terus yang kedua, mungkin poin yang penting adalah ini 67,4% itu ternyata harus menyaksikan langsung part yang diganti gitu. Ini kita nggak tahu karena kita nggak survei ya, kita nggak nanya kenapa alasannya. Tapi kan tadi dari hasil diskusi dengan Om Niko ada masalah habit, mungkin kebiasaan, mungkin penasaran, atau mungkin ya tadi yang paling bahaya kan kalau nggak percaya itu kan mungkin ya. Jadi ini harus ada komitmen paling dari bengkel resmi sehingga membuat orang percaya, nggak harus
menyaksikan langsung gitu kan, dan mungkin lebih aman di saat pandemi ini gitu. Betul, ya. Terus yang ketiga adalah soal tadi langsung datang juga. Ternyata mayoritas 96,1 itu masih lebih suka langsung datang gitu. Padahal udah 4.0 Pak. Om, iya, udah 4.0. Kasihan Budiman Sujatmiko itu. Oke. Jadi mungkin ya tadi padahal ada home service yang ternyata yang belum pernah menggunakan 94,7%, terus kemudian ada reservasi yang juga ternyata banyak yang memilih datang langsung daripada reservasi gitu. Iya. Nah, padahal di saat COVID ini kan kayaknya modal reservasi, home service itu kan lebih aman ya Om ya. Betul, kita bisa mendorong bengkel-bengkel resmi ini supaya mengkomunikasikan atau pimpin soal home service atau reservasi lebih kencang lagi. Iya, betul. Gitu. Dan kemudian yang selanjutnya ruang tunggu dan soal makanan minuman ringan itu masih jadi favorit atau fasilitas yang diharapkan oleh pengguna motor. Bukan makan siang Om ya? Bukan ya, kalau itu ke warteg aja. Sekalian dimenitin kan. Lumayan ya kalau misal konsumennya bengkel resmi harus nanggung makan siang kali 15.000, 20.000. Itu bahkan ada yang datang nggak cuman ganti nyari tutup pentil doang gitu. Lumayan itu ya. Beban ininya keuangannya, cost-nya jadi tinggi. Betul, jadi tinggi. Iya. Terus yang mungkin paling penting sesuai dengan tadi arahan dari Om Niko adalah soal penggantian spare part motor baru. Itu ekspektasi pengguna motor hanya 2 hari, dan mungkin ini harus dijawab nih sama bengkel-bengkel resmi ini. Mungkin nggak 2 hari, kalau nggak mungkin berapa hari. Nah itu komunikasikan, jadi orang punya ekspektasi yang sesuai gitu ya Om ya. Gitu. Mungkin nggak bisa nih 2 hari, tapi 4 hari lah gitu. Misalnya kalau 2 hari kan berarti 48 jam kan. Mungkin kalau 48 jam kerja ada berapa? Betul. Berarti jam kerja kalau 48 dibagi 3, oke lah. 4 hari kerja gitu. Nah, betul. Seperti itu. Karena itu persoalannya kenapa itu muncul pertanyaan yang saya ajukan dan digodok oleh tim kedai kopi itu masalahnya. Kok banyak ya masih kelamaan Om? Ini nggak cuma 1-2 kali. Saya awalnya memang ngeliat di sosial media. Itu saya kontak langsung orangnya. Saya pernah dapat kontak di Sumedang, saya pernah kontak di mana di Ciledug, di Jakarta, di daerah Cibubur kayak gitu. Saya telepon, saya difotoin motor-motornya. Benar saya gini-gini gitu. Artinya memang harus ada SOP, jangan sampai rame di zaman sekarang kan gampang Om bikin rame. Kalau nggak suka ya seperti ada satu, saya nggak sebut sosmed mana, tapi ada grup yang namanya khusus grupnya itu hujat bengkel resmi. Itu agak seru walaupun tidak isinya menghujat ya. Tapi ada 1-2 dalam seminggu cerita. Wah ini kok begini ya, ini begini ya gitu. Ya, Om Niko anggotanya? Termasuk, mantap aja dia. Jangan-jangan pendirinya. Enggak. Oke, ada lagi Om? Ada lagi? Siap, sudah itu saja mungkin dari kami. Ya. Oke, terima kasih Om Kunto atas hasil survei dan ngobrolnya asik banget. Nggak terasa sudah 1 jam lebih ya, 1 jam lebih. Semoga dan hasil survei ini bisa buat bermanfaat banyak orang, terutama pemotor yang apalagi kan Om Kunto bilang bahwa motor itu kan mayoritas itu menjadi alat hidup si pemiliknya gitu. Oke, terima kasih semua penonton acara ini, viewers acara ini. Semoga kita bisa ketemu lagi dan pasti Kedai Kopi dan Motor Plus akan lanjut dengan survei-survei yang seru dan bikin senyum. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore.